Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang client side, mata kuliah praktikum pemrograman web. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai client side. Langsung. Yang pertama yaitu apa itu client side? Client-side merupakan sebuah program komputer pada web yang dijalankan di sisi klien oleh web browser. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Library ini juga disebut web engine yang dimiliki setiap web browser. Namun web engine yang berbeda terkadang membuat layout web sering berbeda di setiap browsernya. Untuk menghindari itu, sebaiknya kita gunakan web browser yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Contoh dari penggunaan client-side scripting ini ada pada HTML, XHTML, penggunaan CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Nah, dari sekian banyak contoh client-side scripting ini, kita akan mempelajari tentang JavaScript. Next. Itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa script yang dijalankan pada browser atau biasa disebut dengan client-side programming, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Klien di sini adalah browser, contohnya yaitu ada Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, dan sebagainya. Kode JavaScript biasanya disisipkan di antara kode-kode HTML. Kode JavaScript ini dituliskan pada text editor seperti Notepad, Notepad++, VS Code Editor, Sublime Text, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan JavaScript tidak dibutuhkan compiler, tetapi melalui browser karena browser ini memiliki engine yang bisa menginterpretasikan semua kode JavaScript. Kode JavaScript sendiri ditulis di antara teks JavaScript, tanda buka, tulisan script, tutup, dan diakhiri dengan tanda buka kurung, lalu slice script, lalu ditutup kurung, dan bisa disisipkan di kode-kode HTML. Baiklah, hanya itu penjelasan tentang materi client-side dari saya. Selanjutnya materi tentang kontak dialog akan dijelaskan oleh Novel. Kepada Novel, dipersilakan. Terima kasih pada Ova. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kontak dialog. Di kontak dialog itu terdapat 3 buah jenisnya, yaitu yang pertama alert, kedua confirm, dan yang ketiga prompt. Alert merupakan digunakan untuk menampilkan window alert atau peringatan. Yang kedua itu confirm, digunakan untuk memunculkan window konfirmasi atau semacam pertanyaan yang jawabannya antara OK atau cancel. Sedangkan prompt digunakan untuk meminta inputan melalui window. Selanjutnya apa? Ini merupakan contoh penggunaan kontak dialog. Di sini kita lihat penggunaannya itu window .alert dalam kurung merupakan kata-kata atau peringatannya, yaitu contoh penggunaan kontak dialog alert. Nanti di bawahnya dapat kita lihat itu merupakan contoh hasilnya yang terdapat dalam browser. Selanjutnya di sini merupakan contoh penggunaan kontak dialog confirm yang mana menggunakan if dan else. Jika if atau benar, kita menggunakan go to next job. Lalu jika tidak atau cancel, terdapat kata-kata repeat again until you can solve it. Di sini kita dapat melihat hasilnya dalam browser. Yang pertama itu kita lihat go to next job. Oke. Are you sure? Jika lalu untuk yang paling bawah itu merupakan jika cancel, maka akan terdapat kata repeat again until you can solve it. Selanjutnya menggunakan contoh penggunaan kontak dialog prompt. Kita menggunakan var nama sama dengan prompt, lalu kata-kata untuk judul atau yang diminta. Di sini kita gunakan masukkan nama Anda.
Di bawahnya kita merupakan hasil yang terjadi di browsernya. Kita lihat masukkan nama Anda, lalu tempat dialog tempat menginputkan data, dan lalu OK atau cancel. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Ufa. Baiklah, terima kasih pada Novel atas penjelasan mengenai kontrak dialog. Selanjutnya mengenai materi tentang percabangan, perulangan, dan penanganan event handler akan dijelaskan oleh Anissa Aprilia. Kepada Anissa. Terima kasih kepada Ufa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program, yaitu yang pertama ada percabangan. Di sini dapat kita lihat ada code, yaitu variable x atau var x sama dengan window prompt, yaitu kita tadi menggunakan kontak dialog yang prompt. Lalu kita di sini akan menginputkan nilai dengan variable awalnya itu kita beri adalah 0. Lalu dengan percabangan tadi, jika nilai di atas 80 maka akan muncul pesan nilai sama dengan A. Jika nilai X atau variabel X tadi di atas 70 dan di bawah 80 maka akan muncul nilai sama dengan B. Dan jika X lebih dari 60 dan di bawah 70 maka akan muncul pesan nilai C. Jika salah maka akan dimunculkan pesan nilai D. Lalu di sini hasilnya adalah inputkan nilai 80, maka yang akan muncul adalah nilai sama dengan A. Lalu ada contoh program perulangan. Di sini dapat kita lihat kodenya itu for counter sama dengan 10, counter lebih dari 0, dan counter min-min. Dokumen write perulangan ke counter. Lalu di sini akan muncul pada web, yaitu perulangan ke 10, ke 9, ke 8, sampai perulangan ke 1. Lalu yang terakhir ada penanganan event atau event handler. Event handler adalah kemampuan JavaScript untuk mendeteksi event atau kejadian-kejadian yang terjadi di halaman web, kemudian menangannya atau melakukan suatu proses jika terdeteksi suatu event. Macam-macam event itu yaitu klik, double klik, menggerakkan mouse, bila pointer mouse berada di atas suatu objek HTML, dan sebagainya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil untuk pembahasan ini adalah contoh event handler, yaitu onClick, yaitu membuat tombol apabila diklik akan muncul window alert atau pesan. Dengan code seperti ini, yaitu function inform, lalu akan muncul pesan lanjutkan step berikutnya, lalu ada dalam formnya itu input type-nya itu button, dengan value-nya itu klik, lalu onClick sama dengan inform. Lalu akan muncul pesan seperti ini, ada button klik, lalu setelah kita klik maka akan muncul pesan lanjutkan step berikutnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih pada Anissa atas penjelasan mengenai materi. Untuk penerapan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa melihat demo yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, saya Nadia Gusdita akan melakukan beberapa demo program dengan menggunakan kode JavaScript ini, beberapa implementasi dasarnya. Jadi yang pertama, sebelum menuliskan kode JavaScript, kita perlu untuk membuat sebuah text script terlebih dahulu. Jadi ada beberapa cara yang digunakan untuk membuat text script ini. Cara yang pertama seperti ini, kita tempatkan dia di sebelum tutup tag body. Kemudian kita bikin file JavaScript-nya itu terpisah. Jadi jadi kita hubungkan halaman HTML ini dengan file yang berbeda, itu file latihan.js. Kita hubungkan dengan menggunakan src ini, kemudian nama filenya apa. Kemudian selain itu, dengan seperti ini kita juga dapat langsung menuliskan kode JavaScript-nya di dalam text script ini tanpa menuliskan src-nya misalnya. Kemudian kita dapat juga menempatkan text script ini pada head-nya di sini, di bawah head, di bawah title ini, misalnya di dalam tag head ini.
Kemudian jadi halaman HTML ini sudah terhubung ke halaman latihan.js ini. Yang pertama, di sini saya punya sebuah program sederhana yang programnya itu seperti ini. Misalnya kita jalankan folder latihan.js-nya. Jadi program ini mengalihkan nilai A dengan nilai B. Misalnya kita masukkan nilai A-nya 5, nilai B-nya 4, dan kemudian akan keluar sebuah confirm box, yaitu coba lagi. Misalnya kita klik cancel, jadi kita tidak mau mencobanya lagi. Dan hasilnya itu dapat kita lihat di konsolnya. Seperti ini, 5 kali 4 adalah 20. Yang pertama, untuk menampilkan prompt tadi, yaitu kita menggunakan sebuah fungsi JavaScript yang namanya prompt. Kemudian, value apapun yang kita masukkan ke prompt tersebut ditampung ke dalam sebuah variabel yang nama variabelnya itu A, dan untuk nilai begitu juga untuk nilai B ditampung ke dalam sebuah variabel B. Kemudian variabel tersebut yang sudah ada isinya tersebut kemudian dikalikan, dan hasil perkaliannya itu ditampung ke sebuah variabel hasil, dan kemudian hasilnya tersebut kita tampilkan ke konsol dengan menggunakan console.log. Kemudian kita mau menampilkan apa ke konsol tersebut. Kemudian tadi muncul confirm box setelah kita memasukkan nilai A sama nilai B-nya yang menyatakan bahwa kita misalnya mau coba lagi melakukan perkaliannya. Kalau misalnya tadi kita klik OK, maka misalnya kita klik OK, maka akan lakukan kembali perkaliannya. Maka akan dimunculkan kembali prompt-nya begitu. Jadi di sini kita punya variabel lagi yang kondisi awalnya itu kita set true. Kemudian confirm ini mengembalikan nilai true dan false. Kalau misalnya kita klik OK, maka nilainya itu tadi adalah true. Jadi nilai laginya masih true, maka dilakukan kembali perulangan di dalam block while ini. Kalau misalnya kita klik cancel, maka nilai yang dikembalikan itu adalah false, sehingga nilai variabel lagi ini menjadi false, maka dia keluar dari perulangannya. Kemudian di sini juga ada program sederhana, yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi programnya itu sama seperti yang tadi perulangannya, yang mana awalnya itu kita menampung nilai bilangannya itu kita memanfaatkan sebuah prompt untuk menginputkan bilangannya, dan nilainya itu kita tampung dalam sebuah variabel i, kemudian dicek apakah i itu dibagi dengan 2 tidak sama dengan 0. Jika iya, maka dia merupakan bilangan ganjil, jika tidak, maka dia merupakan bilangan genap. Jadi outputnya itu kita tampilkan ke dalam sebuah function alert-nya JavaScript. Kemudian jika sudah dicek kondisinya, setelah selesai diketahui apakah dia bilangan ganjil atau bilangan genap, dan kemudian muncul lagi sebuah confirm box seperti sebelumnya yang mengecek apakah mau coba lagi atau tidak gitu. Jika misalnya tidak, ini false, maka dia akan keluar dari perulangannya, dan kemudian masuk dan muncullah alert terima kasih. Misalnya kita coba bilangannya 6, maka dia bilangan genap. Oke, coba lagi misalnya oke. Kemudian 7, dia bilangan ganjil. Kalau coba lagi tidak, maka akan muncul alert terima kasih. Kemudian di sini ada sebuah program sederhana, yaitu pemesanan makanan dan minuman sederhana. Yang pertama, di mana program ini akan menampilkan sebuah alert, selamat datang pelanggan.
Kemudian di sini sudah saya deklarasikan sebuah variabel yang akan menampung harga makanan, harga minuman, dan total pembayarannya. Kemudian di sini ada sebuah perulangan yang akan di dalamnya itu ada sebuah prompt yang dimanfaatkan untuk memilih makanannya, kemudian variabelnya, kemudian value-nya itu ditampung ke dalam sebuah variabel makanan dan jumlah makanannya ditampung ke dalam variabel jumlah makanan. Kemudian di sini akan masuk ke sebuah percabangan, di mana jika inputan yang dimasukkan user itu ada atau sama dengan beberapa pilihan makanan yang ada gitu, berarti inputannya itu benar, maka akan lakukan pengecekan apakah inputannya dari user itu adalah nasi goreng, maka nasi goreng harga makanannya 9.000. Jika begitulah seterusnya. Jadi kalau misalnya user tidak menginputkan apa-apa atau kosong gitu, maka dia dianggap tidak melakukan pemesanan, maka makanannya diisi jadi strip dan jumlah makanannya diisi 0, harga makanannya diisi 0. Kemudian jika misalkan inputan user itu salah, maka akan masuk ke bagian else-nya. Itu adalah akan keluar alert input salah dan ulangi kembali. Kemudian di sini blok kode ini dibungkus oleh sebuah perulangan, yaitu kondisinya ada variabel ulang yang kondisi awalnya itu di set true. Jadi kalau dia sudah benar memasukkan inputannya, maka variabel ulangannya sekarang di set menjadi false, sehingga dia tidak akan melakukan perulangan blok kode ini karena dia sudah benar menginputkannya. Kalau dia menginputkannya itu salah, maka kondisi ulangnya itu tetap true, sehingga blok kode ini akan terus diulang sehingga kondisinya itu false. Begitu juga dengan bagian minumannya, sama dengan bagian makanan tadi. Kita lakukan juga pengecekan perulangan apakah dia itu inputannya benar ataupun salah. Kemudian, jika dia sudah selesai menginput, akan muncul alert berhasil memesan. Dan akan dilakukan kalkulasi total pembayarannya, di mana jumlah makanan itu dikali dengan harga makanan dan kemudian dijumlahkan dengan jumlah minuman, perkalian jumlah minuman dengan harga minumannya. Kemudian outputnya itu ditampilkan ke dokumen atau ke layar dengan menggunakan dokumen .write dan apa yang mau kita tampilkan. Jadi di sini menggunakan tag HTML H2 sebagai judulnya. Dan begitu juga dengan bayar ini merupakan tag HTML untuk menambah baris baru, dan ditampilkanlah isi-isi dari variabel tersebut. Jadi coba kita run, akan menampilkan alert selamat datang pelanggan. Kemudian misalnya memesan, pesan akan ditampilkan kalkulasi total pembayaran dan catatannya. Kemudian misalnya kita pesan makanan tapi kita tidak memesan minuman, jadi dikosongkan saja dan maka bagian minuman itu jadi kosong. Yang dikalkulasikan hanya makanan saja. Jadi kalau misalkan inputannya itu salah, misalnya kita isi sembarang, maka inputannya salah dan kita diminta untuk mengulang kembali yang bagian makanannya. Kalau misalnya bagian minuman salah, misalnya maka diulang kembali. Dan berhasil memesan dan kemudian dikalkulasikan. Baiklah, itu saja yang demo program yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.